Begini respon jelas Coach Sintayong soal nama Elkan Bagot yang tidak masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda. Wasit asal Timur Tengah kembali pimpin laga timnas kontra timnas Jepang. Begini respon girang Justin Hubner setelah tahu dirinya kembali masuk ke dalam daftar skuad Garuda. Benarkah Kevin Dix bisa membela tim merah putih di ajang putaran ketiga? Striker andalan timnas Jepang mendadak cedera jelang laga melawan tim merah putih. Rafael Surik on fire jelang kembali bergabung bersama timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kontra timnas Jepang dijadwalkan akan bertanding pada 15 November 2024 mendatang, di mana laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Qatar yaitu Khamis Mohammed Al-Marri. Ya, anak asuh Coach Sintayong akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga ini, di mana skuad Garuda kedatangan lawan berat yaitu timnas Jepang dan Arab Saudi. Di ajang ini, timnas Jepang mempunyai capaian apik karena belum terkalahkan, di mana timnas Jepang juga menjadi pemuncak klasemen sementara grup C putaran ketiga ini. Menariknya, pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang ini akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah, di mana wasit tersebut bernama Khamis Mohammed Al-Marri. Pengadil itu bukan nama yang asing bagi skuad tim merah putih, sebab wasit tersebut juga pernah memimpin laga timnas kontra timnas Jepang di Piala Asia 2023 yang lalu. Kala itu tim merah putih tumbang dengan skor 1-3. Nah, ada satu keputusan yang menjadi sorotan bagi sosok wasit yang satu ini, di mana wasit Khamis Al-Marri ini pernah merugikan timnas Indonesia yang memberikan penalti di awal pertandingan kepada Jepang. Momen itu terjadi ketika striker timnas Jepang yaitu Ayase Ueda berduel dengan Jordi Amat, di mana ia saat itu terjatuh tepat di kotak penalti. Wasit asal Qatar itu lantas mengecek VAR untuk melihat potensi penalti. Kemudian pada akhirnya tendangan dari titik putih tersebut pun diberikan kepada Jepang karena Jordi Amat dianggap pelanggaran. Kemudian kini Khamis Al-Marri akan kembali memimpin laga timnas kontra timnas Jepang. Pertanyaannya, akankah keputusan bisa adil untuk kedua tim? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Nama Elkan Bagot kini kembali menjadi hangat diperbincangkan oleh para penggemar skuad Garuda jelang laga lanjutan putaran ketiga ini. Ya, Elkan Bagot saat ini malah disebut kembali diabaikan oleh Coach Sintayong dari daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, di mana sejumlah pendukung skuad Garuda pun kini menyoroti sosok Elkan Bagot yang kembali tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Ya, diketahui dalam daftar pemain timnas Indonesia yang sudah diumumkan, bek tengah yang dipanggil oleh Coach Sintayong adalah Jahit Jas, Jordi Amat, Messil Gers, Rizky Ridho, Ferrari dan Justin Hubner. Elkan kenapa tidak dipanggil-panggil, tanya seorang warganet dalam sebuah kolom komentar di akun Instagram timnas Indonesia itu. Ya, Elkan Bagot diketahui sudah tidak pernah memperkuat timnas Indonesia sejak terakhir melawan Australia di Piala Asia 2023 yang lalu, di mana permasalahan Elkan Bagot dengan Coach Sintayong sudah muncul sejak pemanggilan sang pemain jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 kala itu. Lalu ketika Coach Sintayong sempat ditanya mengenai sosok Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke skuad Garuda, di mana Coach Sintayong itu pun tampaknya enggan untuk menjawabnya. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung, itu lebih masuk akal, kata Coach Sintayong dalam wawancara bersama Arya Sinulinga di kanal YouTube PSSI pada bulan September yang lalu. Ya, di sisi lain diketahui saat ini Elkan Bagot sendiri juga sudah tidak pernah bermain bersama klubnya sejak Agustus yang lalu. Hal itu dikarenakan Elkan Bagot masih mengalami cedera. Kemudian pelatih Blackpool baru-baru ini kembali memastikan bahwa Elkan Bagot sudah mulai kembali berlatih dengan timnya. Namun kondisi sang pemain belum sepenuhnya pulih total. Mungkin itu kenapa sang pemain masih belum masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong untuk dua laga lanjutan putaran ketiga ini. Apalagi sang pemain diketahui beberapa hari yang lalu mengunggah momen dirinya sedang dalam sebuah terapi. Di media sosialnya, Elkan Bagot terpantau menjalani terapi pijat. Video penanganan Elkan Bagot tersebut diunggah oleh akun BC Sport Fitness and Therapy. Sesi tubuh bagian bawah bersama pemain profesional Elkan Bagot, tulis akun terapi tersebut. Kami fokus untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan keterbatasan otot, tambah keterangan akun tersebut.
Kevin Dix kini dipastikan bisa untuk membela timnas Indonesia, di mana ia bisa membela skuad Garuda di tahun depan, sebab namanya tidak masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong. Ya, diketahui PSSI telah merilis 27 pemain yang dipanggil untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari nama-nama tersebut, juru taktik asal Korea Selatan itu masih mengandalkan nama-nama langganan. Nah, menariknya dalam daftar tersebut tidak ada nama sosok Kevin Dix yang disebut sedang menjalani proses untuk menjadi WNI. Itu artinya Kevin Dix ini belum selesai dalam urusan proses perpindahan keluarga negaranya. Hal itu sehingga membuat dirinya belum bisa untuk tampil bersama skuad Garuda di ajang resmi. Ya, diketahui Kevin Dix sendiri memang baru saja selesai salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses perpindahan keluarga negaranya pun juga terhambat karena adanya transisi ke pemerintahan. Maka dari itu, Kevin Dix dipastikan baru akan membela tim Merah Putih di tahun depan. Hal itu merujuk ke dalam daftar pertandingan yang ada. Setelah melawan Jepang dan Arab Saudi, tim asuhan Coach Sintayong ini baru akan bermain di laga putaran ketiga pada Maret 2025 mendatang, di mana pada Maret 2025 timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia. Kemudian setelah itu tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di pertandingan itulah nantinya Kevin Dix diperkirakan sudah bisa bermain membela skuad Garuda. Pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu kini buka suara soal kabar cederanya Ayase Ueda yang berpotensi absen ketika melawan tim Merah Putih. Ya, diketahui timnas Jepang akan menjadi lawan skuad Garuda selanjutnya, di mana tim Samurai Biru membawa rekor mengerikan saat nanti bertandang ke GBK Jakarta, sebab timnas Jepang belum terkalahkan di putaran ketiga ini. Akan tetapi saat nanti bertandang ke markas tim Merah Putih, asuhan Hajime ini kabarnya tidak bisa membawa satu pemain andalannya. Satu pemain andalannya itu adalah Ayase Ueda yang dikabarkan mengalami cedera. Striker berusia 26 tahun itu mengalami cedera ketika membela klubnya Feyenoord saat melawan Ajax Amsterdam di Eredivisie Belanda, di mana ia ditarik keluar pada menit ke-40 di babak pertama. Cedera itu membuat Moriyasu mempertimbangkan tidak akan memanggil Ayase ketika bertandang ke markas timnas Indonesia. Saya belum dapat mengumpulkan informasi yang akurat, tapi dari apa yang saya lihat dalam pertandingan, tampaknya ia adalah cedera hamstring, ujar Moriyasu. Jadi kami harus mempertimbangkan kemungkinan dia tidak dapat dipanggil lagi, embuh sang pelatih. Ya, Ayase sendiri disebut sebagai pemain yang bekerja keras, namun pelatih timnas Jepang itu hanya mau memanggilnya ketika dirinya sudah pulih. Dia adalah pemain yang telah bekerja keras untuk tim dan Jepang. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, tegas Moriyasu. Justin Hubner akhirnya mendapatkan panggilan dari Coach Sintayong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, Justin Hubner sebelumnya absen ketika skuad Garuda melakoni 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Penyebabnya adalah karena ia mengalami cedera. Oleh sebab itu, Coach Sintayong tidak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Absen di 2 laga sebelumnya, kini Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia, di mana ia diketahui masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Akan memperkuat tim Merah Putih lagi, Justin Hubner akhirnya meluapkan rasa senangnya di via story Instagram. Saya kembali, tulis Justin Hubner dengan emoji menghembuskan nafas. Ya, hadirnya Justin Hubner ini tentu bisa menambah kekuatan di lini belakang, di mana sebelumnya posisi bek tengah kiri tersebut diisi bergantian oleh Kelvin Verden, Rizky Ridho hingga Jordi Amat. Komentar mengejutkan pelatih Brisbane Roar melihat gol berkelas Rafael Struijk kini menarik kita ulas, di mana sang pelatih langsung memprediksi Rafael Struijk akan lebih menggila di masa yang akan datang. Ya, Rafael Struijk mencetak gol perdananya bersama Brisbane Roar pada Jumat kemarin. Masuk di menit ke-70, striker timnas Indonesia itu sukses mencetak gol di menit ke-78. Mantan pemain Ado Den Haag itu dengan elegan melepas sepakan usai menerima umpan manis dari rekannya. Gol itu sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Akan tetapi saat gol yang dicetak Rafa tersebut belum bisa membawa Brisbane Roar meraih kemenangan. Pasalnya Brisbane Roar harus kecolongan di menit ke-90. Alhasil mereka pun kalah tipis 2-3 dari sang lawan. Terlepas dari itu, sang pelatih memberikan pujian setinggi langit kepada Rafael Struijk yang mencetak gol pertamanya. Menurutnya, Rafael Struijk berhasil menunjukkan taringnya bersama Brisbane Roar, sebab ia tahu kalau striker itu juga sedang tampil baik bersama timnas Indonesia. Saya sangat senang untuknya dan juga untuk Rafael, salah satu pemain baru kami lainnya, kata sang pelatih. Dia belum banyak bermain di tim utama klub, lebih sering bermain di tim cadangan saat di Belanda. Karir internasionalnya dengan Indonesia berjalan sangat baik dan sekarang dia mulai menemukan
menemukan permainannya di sini, sambungnya lagi. Itu sangat bagus bagi kami. Ada banyak potensi perkembangan dan peningkatan di kedua pemain ini, terang sang pelatih menegaskan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.